Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kita akan melanjutkan perkuliahan logika himpunan di pertemuan yang ke-9 ya. Setelah UTS kita masuk ke bab relasi ya. Bab 5 ini jadinya. Nah, kita akan coba diskusikan mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama nanti. Ini agak pusing, terlalu banyak online ya, menguji online, ngajar online, ya, ngoreksi online. Kayak gini, pengertian relasi. Jadi yang pertama ditentukan dulu ini semesta pembicaraannya. Ini ya, M itu himpunan atau semesta pembicaraannya. Kemudian kita punya relasi R gitu ya. Relasi R dinyatakan determinatif gitu ya. Determinatif itu maksudnya ditentukan gitu ya pada M. Jika dan hanya jika untuk setiap AB di dalam M, artinya setiap ada dua elemen di dalam M, nanti berlaku ARB itu harus mempunyai nilai kebenaran, benar atau salah. Maksudnya setiap A dan B di dalam M, kalau dinyatakan dalam ARB itu harus punya nilai kebenaran, benar atau salah. Lah ARB itu apa? ARB itu ini. ARB itu dibaca A berada dalam relasi R dengan B, gitu ya. Benar itu berarti A dan B berelasi atau A berada dalam relasi R dengan B. Kalau salah itu berarti A dengan B tidak berelasi, artinya A tidak berada dalam relasi dengan B, gitu. Jadi apakah relasi itu mensyaratkan semua elemen harus dalam relasi R? Tidak. Makanya tadi kalau ada yang berelasi ya sudah cukup, berarti itu nilainya benar. Bagi ada dua elemen yang berelasi itu berarti nanti mempunyai nilai kebenaran benar. Kalau ada dua elemen yang tidak berelasi maka dikatakan salah, artinya A tidak berelasi dengan B, itu ya. Nah, misalkan ini M adalah himpunan bilangan-bilangan alam atau bilangan asli ya, natural number. Maka relasi kelipatan adalah determinatif pada M. Relasi kelipatan itu merupakan relasi yang determinatif pada M. Maksudnya determinatif itu bisa dinilai kebenarannya. Maksudnya gini, kalau nilai bilangan asli kan ada 1, ada 2, ada 3 gitu ya, dan seterusnya. Relasi kelipatan berarti kita bisa mengatakan 1 kelipatan dari 2, atau sebaliknya 2 kelipatan dari 1, 1 kelipatan dari 3, 2 kelipatan dari 3, 3 kelipatan dari 2, 3 kelipatan dari 1, 1 kelipatan dari 4, 4 kelipatan dari 1, 2 kelipatan dari 4, 4 kelipatan dari 2. Nah, itu kan semua itu bisa kita tulis dalam seperti itu, tinggal dikasih nilai kebenaran saja. Tinggal setelah itu nanti kita bisa melihat nilai kebenarannya. Kalau 2 kelipatan dari 4 kan berarti salah. Tapi kalau 4 kelipatan dari 2 berarti benar, gitu ya. 2 kelipatan dari 3 salah. 6 kelipatan dari 3 benar, dan seterusnya. Jadi bisa dinilai kebenarannya. Tapi kalau kita misalkan mendefinisikan relasi mencintai gitu ya pada bilangan asli, bilangan alam M, N, natural number biasanya N ya, maka dia dikatakan tidak determinatif karena tidak bisa dinyatakan nilai kebenarannya. Misalkan ini 2 mencintai 3, 3 mencintai 4, 3 mencintai 2. Nah, itu kan sesuatu yang sulit. Jadi tidak bisa, Anda bisa menilai, kita nggak bisa menilai bahwa 1 mencintai 3 dan seterusnya. Oke, ada yang punya usulan kira-kira supaya relasi mencintai itu determinatif, maka apa yang harus kita ubah? Anda bisa mendengar saya, kalau bisa mendengar tolong ada yang menjawab. Supaya relasi mencintai itu menjadi determinatif, maka apa yang kita ubah? Halo? Anda mendengar saya enggak? Halo? Iya, Pak. Mendengar saya enggak? Lumayanlah 1 orang yang mendengar. Mas siapa ini?
Mas Faris, Pak. Farid ya? Faris. Oh, Farid. Farid Mas ya? Mas, kalau menurut Anda Mas, relasi mencintai itu menjadi determinatif? Kalau kita ubah apanya Mas? Uh, Subjek dan objeknya, Pak. Subjek objek itu yang mana maksudnya? Ini toh, ini Yang sama ini toh. tadi kan 2 dan berapa gitu. Berarti angkanya itu. Anda bisa melihat slide ini apa enggak? Pak. Iya, ya. Apa Anda cuma mendengar saja? Subjek predikat yang mana? Subjek objek yang mana? Ini toh. Yang 2 dan 3, Pak. 2, 3 ini. Nah, Mas, ya apa sih, itu lumayan mendekati tapi kurang tepat. Kita tidak sedang belajar bahasa Indonesia Mas ya. Kalau kita sedang belajar bahasa Indonesia, ini ada subjek, ada predikat, ada objek. Ini 2 dan 3 itu sebenarnya apa Mas? Dia anggota apa Mas? Biar Anda paham. Dia anggota apa Mas? Halo Mas? Iya, Pak. 2 sama 3 itu anggota apa? Anggota himpunan M. Nah, anggota himpunan kan. Jadi sekarang kita bicaranya himpunan dan relasinya. Kita tidak bicara subjek, predikat, objek seperti di bahasa Indonesia ya. Nah, kalau kita mengganti 2 dan 3 itu berarti kita mengganti apanya Mas nanti Mas? Anggota himpunan. Kalau himpunannya tetap himpunan bilangan alam, mau diganti dengan anggota yang lain apa bisa berubah Mas? Apa bisa menjadi determinatif? Saya ganti 1 dan 4 kan sudah berubah ini anggotanya. Yang diganti anggotanya saja. Atau himpunannya? Himpunannya, Pak. Himpunannya diganti himpunan apa kira-kira Mas? Himpunan sekelompok orang. Oke, itu bisa. Himpunannya himpunan sekelompok orang gitu Mas ya. Itu boleh. Himpunan manusia misalkan, himpunan mahasiswa MIPA misalkan, himpunan mahasiswa matematika misalkan. Yang penting ini kalau himpunannya menjadi himpunan manusia gitu, nanti relasi determinatif relasi mencintai ini menjadi determinatif karena kalau ada si A mencintai si B, lah itu bisa kita lihat nilai kebenarannya. Gitu ya Mas ya, paham ya? Ya, Pak. Oke, itu. Nah, yang ke depan nanti yang akan kita bicarakan, kita batasi pada relasi-relasi yang determinatif saja. Jadi, yang punya makna saja. Kita nggak akan membicarakan 2 mencintai 3 seperti ini. Ini kan nggak punya makna ya. Nah, itu. Nah, ini. Kemudian berikutnya relasi yang menyangkut 2 anggota disebut dengan relasi biner. Binair atau ada yang tulis dengan biner biasa gitu nggak apa-apa. Nah, biasanya notasinya seperti ini, A, R, B, atau R, A, R dalam kurung AB. Ini sama aja, nanti kalau Anda mendapati dalam literatur atau soal, atau dalam bacaan-bacaan, seperti ini jangan bingung, ini maksudnya sama aja. Ini A berada dalam relasi R dengan B, ini juga sama. A dan B berada dalam relasi R, intinya sama, atau sederhananya A berelasi dengan B, gitu aja ya. Dan nanti kebalikannya, kalau A tidak berada dalam relasi R dengan B, itu ditulis seperti ini, ARB, atasnya digaris seret, gitu boleh. Atau kadang-kadang R-nya yang dicoret. R coret seret, itu boleh. Jadi, A terus R dicoret, seperti kita mulai tidak sama dengan itu ya. Nah, ini kan, yang bawah ini mohon perhatikan ini. Ini kan 3+5 sama dengan 8, nah ini kan sama dengannya sama dengan biasa. Tapi kalau kita mengatakan tidak sama dengan, dicoret seperti ini ya. Nah, beberapa nanti menulis seperti itu, Anda jangan bingung. A, kalau ada R coret terus B itu maksudnya adalah tidak berada dalam relasi R dengan B, gitu ya. Itu kalau 2 anggota disebut relasi biner. Terus kalau menyangkut 3 anggota, relasinya disebut dengan relasi triadik, gitu ya. Misalkan ini. Semestanya adalah himpunan orang-orang atau himpunan manusia. Kemudian ada istilah seperti ini.
Jono iri hati pada Tono karena sikap si cantik Siti. Nah, ini ada 3 objek. Kalau istilahnya Mas Farid tadi itu, ada 3 orang di sini. Ada 3 elemen, yaitu Jono, Tono, dan Siti. Ini berada dalam relasi triadik karena melibatkan 3 orang. Gitu ya. Relasinya apa, Pak? Relasinya di sini nanti iri hati dan sikapnya, gitu ya. Tapi itu dalam konteks umum. Kalau dalam konteks bilangan, misalkan triadik seperti ini. Jadi operasi yang mengatakan bahwa jumlahan 2 elemen dan hasilnya, gitu ya. Jadi berelasi jumlahan 2 elemen dan hasilnya. Jadi ini 3, 5 sama dengan 8. Ini artinya 3, 5, dan 8 berelasi R. Nah, relasinya R tadi apa? Relasi R tadi adalah relasi penjumlahan dan hasilnya, gitu ya. Dan nanti kalau kita punya 3, 4, 8, berarti 3, 4, dan 8 ini tidak berelasi. Kenapa? Karena 3 tambah 4 tidak sama dengan 8. Artinya 3, 4, dan 8 tidak berada dalam relasi R. Relasi R yang apa? Relasi R yang relasi tadi, penjumlahan beserta hasilnya tadi itu. Nah, ini bedanya tadi. Kenapa kok ditulis dalam bentuk R dalam kurung objek-objeknya? Karena relasi itu boleh melibatkan lebih dari 2. Karena kalau kita tulis dalam bentuk seperti ini hanya terbatas pada biner. Meskipun memang cukup banyak literatur, bacaan-bacaan yang menulis seperti ini, A, R, B. Ya, tapi kalau kita sudah melibatkan 3 elemen, kan nanti nulisnya gimana? Kalau harus A, B, C gitu, berada dalam relasi yang sama, nah nanti A, B, C, C-nya taruh mana? Apa taruh atasnya R gitu lah. Itu yang nanti bingung. Makanya kalau secara ini seperti ini lebih umum. Makanya nanti mau relasi yang melibatkan berapa elemen pun enak. R kalau 4 ya tinggal ada 4 objek di sini. 5 tinggal 5 dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian kita akan bicara relasi ekuivalensi, tapi sebelumnya kita akan bicara bagian-bagiannya dulu. Yang pertama adalah ini. Relasi refleksif gitu ya. Relasi R disebut refleksif jika dan hanya jika, perhatikan, untuk setiap A dari semestanya, anggaplah semestanya M gitu ya, harus berlaku A, RA. Artinya A berelasi dengan dirinya sendiri dalam relasi R gitu ya. A dan R berada dalam relasi ini. A dengan A berada dalam relasi R. Atau sederhananya A berelasi dengan dirinya sendiri. Kalau mau ditulis dengan bahasa matematika, notasinya seperti ini. Relasi R refleksif jika dan hanya jika ini untuk setiap A anggota M, A berelasi dengan A. Itu namanya refleksif. Ingat ya, biar Anda mudah mengingatnya, refleksif itu kan cermin, refleks pencerminan. Ya, biasanya kalau refleksif itu kan pencerminan. Kalau Anda melihat pada cermin itu kan Anda melihat diri Anda sendiri. Itu yang biar memudahkan Anda ingat. Makanya kalau setiap elemen itu berrelasi dengan dirinya sendiri, maka relasi itu disebut dengan relasi refleksif. Contoh yang sangat umum sekali adalah ini sederhananya. Relasi mencintai pada himpunan orang itu adalah relasi refleksif. Kenapa? Karena setiap orang itu pasti mencintai dirinya sendiri, gitu ya. Setiap orang itu pasti, apa ada orang yang tidak mencintai dirinya sendiri ya? Itu ada, Pak, yang nggak normal ya mungkin. Kita bicaranya berarti himpunannya dibatasi, himpunan manusia normal gitu ya. Nah, kemudian ada kebalikan dari refleksif. Kebalikan refleksif kita bagi 2. Pertama ini. Yang pertama adalah non-refleksif. Jadi relasi dikatakan non-refleksif jika apa? Jika sekurang-kurangnya ada satu anggota A yang tidak berada dalam relasi R dengan dirinya sendiri. Jadi ini hanya terdapat saja ya, sekurang-kurangnya ada satu, berarti terdapat A yang tidak berelasi dengan dirinya sendiri. Contohnya ini, relasi menguasai diri. Ini adalah contoh relasi non-refleksif. Kenapa? Karena menguasai diri itu kan terbagi, nanti himpunannya terbagi 2. Jadi ada sebagian orang yang bisa menguasai diri sendiri, ada sebagian orang yang tidak bisa menguasai dirinya sendiri gitu. Maksudnya kira-kira begitu. Nah, itu yang
dinamakan relasi non-refleksif, artinya terdapat A yang tidak berada dalam relasi R dengan dirinya sendiri. Itu ya. Nah, yang lain lagi adalah kebalikannya irrefleksif. Nah, bedanya non dengan ir apa? Kalau non tadi terdapat A yang tidak berrelasi dengan dirinya sendiri. Nah, kalau ir itu harus semuanya. Semua anggota tidak berrelasi dengan dirinya sendiri. Contohnya ini, himpunan pada himpunan bilangan didefinisikan relasi lebih besar. Nah, kalau Anda mendefinisikan relasi lebih besar pada himpunan bilangan-bilangan, apakah ada bilangan yang lebih besar dari dirinya sendiri? Halo, tolong dijawab. Apakah ada bilangan yang lebih besar dari dirinya sendiri? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Lah, kalau tidak ada, maka untuk relasi lebih besar ini tidak mungkin suatu bilangan berrelasi dengan dirinya sendiri. Nah, artinya semua bilangan, semua anggota pada bilangan-bilangan itu tidak berrelasi dengan dirinya sendiri. Itu baru disebut irrefleksif. Kalau ini tadi kan ini hanya sebagian, tapi kalau kalau ir tadi, ya kalau non tadi sebagian tidak berrelasi dengan dirinya sendiri, kalau irrefleksif semuanya gitu ya, semuanya tidak berrelasi dengan dirinya sendiri ya. Sampai sini ada paham dulu belum? Bedanya refleksif, non dan irrefleksif. Halo, langsung dijawab. Kalau bingung saya jelaskan. Udah paham belum? Paham, Pak. Paham ya? Oke, jadi itu refleksif, non-refleksif, dan irrefleksif. Nah, sekarang berikutnya, yang kedua adalah relasi yang simetris, gitu ya. Simetris. Simetris jika apa? Untuk setiap AB elemen semesta M, gitu ya, berlaku ini. Jika A berrelasi dengan B, maka B harus berrelasi dengan A, gitu ya. Pak, ini kok dibalik, bukannya bolak-balik itu sama. Nah, ternyata beda teman-teman semuanya di sini. Soalnya tadi belum tentu semua relasi itu berlaku bolak-balik sama seperti ini. Nah, kalau dibolak-balik itu sama, atau sederhananya kalau A dengan B itu berada dalam relasi R itu berakibat B dan A juga berada dalam relasi R, itu baru disebut dengan simetris. Tapi kalau tidak, artinya kalau A berada dalam relasi B itu belum tentu nanti B-nya berada dalam relasi A, itu tidak simetris berarti, gitu ya. Kalau dalam notasi matematika ditulis seperti ini, R relasi simetris jika untuk setiap A dan B elemen M, artinya setiap dua elemen yang berelasi, gitu ya. Jika ada dua elemen, untuk setiap A dan B elemen M, jika A berelasi dengan B, maka B harus berelasi dengan A. Meskipun ini nanti, ya ini hati-hati di sini ya. Simetris ini maksudnya gini, tidak harus setiap dua elemen itu berelasi. Ini yang perlu Anda ingat. Tapi yang penting adalah ini. Jika ada dua elemen berelasi, maka kebalikannya itu juga harus berlaku, gitu. Itu simetris. Sekarang saya tanya kepada Anda. Tolong dijawab. Relasi lebih besar ini tadi relasi simetris atau bukan menurut Anda? Halo? Halo, Anda dengar nggak? Relasi lebih besar ini menurut Anda relasi simetris apa bukan? Bukan, Pak. Kenapa? Pakai permisalan ya, Pak? Ya. Misal kalau satu lebih besar dari dua, tapi kalau dua nggak lebih besar dari satu. Bisa guys yang benar sisa, Mas. Maksudnya satu lebih besar dari dua. Oh iya, dua lebih besar dari satu. Tapi satu tidak lebih besar dari dua. Nah, itu ya, itu contohnya. Jadi apa namanya? Lebih besar ini ternyata dia tidak simetris karena tadi ada contoh tadi, jadi dua lebih besar dari satu, lalu salah satu itu tidak, kemudian satu lebih besar dari dua, gitu ya, ternyata tidak berlaku kebalikannya. Nah, tapi tidak berlaku kebalikannya itu pun nanti juga kita bagi dua, ingat ya. Nanti di sini hanya ditulis satu aja. Yang pertama ini non simetris.
Ini non simetris itu kalau di awal tadi kira-kira hampir sama seperti non refleksif gitu ya. Jadi kalau non simetris itu yang penting ada atau terdapat sekurang-kurangnya ada satu pasang AB yang berlaku. Kalau A berada dalam relasi R dengan B, tapi nanti B-nya tidak berada dalam relasi R dengan A. Itu ya. Nah, contohnya adalah relasi mencintai ya. Ini yang bikin slide dulu tinggalannya Pak Sis. Pak Sis suka sekali ya pakai contoh relasi mencintai ini kayaknya. Saya hanya mengikuti apa namanya slide yang dulu ada aja ini. Contohnya relasi mencintai gitu ya. Sekarang saya tanya kepada Anda, apabila setiap ini misalkan didefinisikan pada himpunan manusia gitu ya. Apabila A itu mencintai B, apakah pasti berlaku sebaliknya? Halo? Saya ada jawab? Tidak, Pak. Tidak. Yakin ya tidak ya? Anda yakin tidak selalu berlaku ya? Kemungkinan. Ya, Kemungkinan. Jadi apa namanya? Tidak pasti gitu kan ya. Artinya kalau ada seseorang si A mencintai si B, nah itu belum tentu berlaku kebalikannya. Nah, bahasa lagunya bertepuk sebelah tangan gitu kira-kira ya. Orang muni tangan siji bertepuk itu ya. Nah itu non simetris dan itu yang penting ada yang tidak berlaku. Jadi kalau relasi mencintai tadi kan ada, artinya ada juga sih yang berlaku kebalikannya, artinya ada si A mencintai si B, tapi si B mencintai si A juga ada. Tapi ternyata ada si C mencintai si D, tapi si D tidak mencintai si C lah, itu ya. Jadi sebagian berlaku, sebagian tidak itu non simetris. Di sini nggak disebut yang asimetris, lah saya sebutkan sekalian saja. Satunya non simetris itu adalah asimetris. Asimetris itu mirip secara makna mirip irefleksif. Artinya apa? Semuanya tidak mungkin berlaku gitu. Artinya setiap A berrelasi dengan B itu kebalikannya nggak mungkin berlaku. Jadi semuanya nggak berlaku kebalikannya. Itu adalah non simetris. Asimetris kalau yang semuanya tidak berlaku. Nah, menurut saya tanya kepada Anda, relasi yang lebih besar ini tadi, menurut Anda ini relasi non simetris atau asimetris? Halo, ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Halo? Asimetris. Asimetris, kenapa alasannya, Mbak? Karena permisalan tadi jika dua lebih besar dari satu, tidak mungkin satu lebih besar dari dua. Lah, gini, kalau kita mau membuktikan yang asimetris sama irrefleksif gitu ya, ini kan kata-kata untuk setiap. Nah, kalau untuk setiap itu kita nggak boleh mengambil contoh kasus. Tapi kalau kita ingin membuktikan non simetris dan non refleksif tadi, kita boleh memberikan contoh kasus kayak tadi. Karena ada, Pak, karena ada dua lebih besar satu, tapi kebalikannya tidak berlaku satu lebih besar dua. Itu boleh bukti untuk jawaban yang non, karena non itu kan bunyinya terdapat atau sekurang-kurangnya ada. Jadi boleh dengan memberikan contoh kasus seperti ini bisa. Tapi kalau untuk bukti-bukti yang irrefleksif dan asimetris, jawabannya nggak seperti itu harusnya. Karena kata-katanya nanti untuk setiap. Kalau dituliskan nanti berarti gini, Mbak. Untuk setiap AB elemen M gitu ya, nanti jika terdapat, kalau yang asimetris setiap ya, untuk setiap A ini, untuk setiap A, B, jika A RB, maka B RA digaris gitu. Berarti kira-kira tadi jawabannya sudah benar. Ini adalah asimetris. Tapi alasannya apa? Ada yang bisa membenarkan? Halo? Halo? Ada yang bisa membenarkan alasannya? Halo, Cah. Ada yang masih dengar saya? Masih, Pak.
semangat kuliah sithik ya ora apa lah, sudah bosen mungkin ya, bosen kuliah online. Dosennya jane ya bosen ning ya. Kita kan sama-sama punya kewajiban. Kami wajib mengajar, Anda wajib belajar ya. Ya dinikmati aja gitu ya. Gimana? Yang masih mendengar tolong. Ada yang bisa membenarkan? Mau coba menjawab, Pak. Ya, silahkan. Karena jika A lebih dari B, tidak mungkin B lebih dari A. Oke, itu ya. Jadi sudah benar, Mbak. Tapi lebih bagus lagi kalau di depan Anda tambahi lagi. Karena Pak, karena untuk setiap gitu ya, untuk setiap dua bilangan A dan B gitu, jika A lebih besar B, maka tidak mungkin B lebih besar A. Gitu ya, biar lebih sempurna jawabannya. Paham Mbak? Tadi yang jawab, terakhir siapa tadi? Mbak siapa? Adel. Mbak Adel. Paham Mbak ya maksudnya Mbak ya? Jadi di depan kita kasih tadi, untuk setiap A dan B, maksudnya itu berlaku untuk semuanya. Untuk setiap A dan B, jika A berrelasi dengan B, jika A lebih besar B, maka tidak mungkin B lebih besar A. Gitu maksudnya, kira-kira cara menjawabnya, memberikan alasannya. Paham ya? Paham belum? Paham, Pak. Oke, yang lain paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Tuh. Dan tadi apa namanya, simetris atau non simetris tadi itu seandainya ada dua berelasi, maka kebalikannya berlaku itu tidak harus ini ya, tidak harus semuanya elemen setiap dua elemen berelasi, enggak. Nanti di belakang mungkin saya kasih contohnya. Di sini ada enggak? Kalau di sini enggak ada, nanti saya kasih contoh sendirilah. Saya selesaikan dulu yang terakhir ini. Yang ketiga untuk menuju relasi ekuivalensi. Yang ketiga ini relasi transitif. Tadi kan sudah refleksif, kemudian simetris, yang ketiga adalah transitif, gitu ya. Apa itu transitif? Relasi R disebut transitif jika dan hanya jika untuk setiap ABC anggota himpunan N gitu ya, berlaku A berada dalam relasi R dengan B dan B berada dalam relasi R dengan C, itu akan berakibat A berada dalam relasi R dengan C. Gitu ya. Transitif itu gini, A berrelasi dengan B berrelasi dengan C, maka A berrelasi dengan C, gitu ya. Jadi ini nyambung gitu maksudnya, kira-kira seperti itu. Nah ini dalam notasi matematika seperti ini, relasi R transitif jika dan hanya jika untuk setiap ABC elemen M gitu ya, jika A berrelasi dengan B dan B berrelasi dengan C, maka A berrelasi dengan C. Di sini diberikan contoh relasi kesejajaran antara garis lurus. Jadi himpunannya adalah himpunan garis lurus, himpunan semua garis-garis lurus. Kemudian relasinya didefinisikan relasi kesejajaran. Artinya apa? Kalau kita ambil 3 buah garis gitu, nanti gini, jika garis A sejajar dengan garis B dan garis B sejajar dengan garis C, maka nanti pasti garis A itu sejajar dengan garis C, gitu ya. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda, ada yang bisa memberikan contoh lain relasi transitif ini? Selain relasi kesejajaran. Kalau himpunannya himpunan bilangan misalkan, kira-kira relasinya apa? Ada yang tahu? Anda nggak usah takut salah ya. Kalau salah nanti kan kita luruskan bareng-bareng. Kalau Anda nggak pernah mau mencoba, ikuti kuliah ya kena sekenanya aja. Yang penting absen, yang penting apa namanya join gitu. Sebar kui, so disambi sembarang, sambi medsosan. Disambi mungkin lah ini ya nge-game, mungkin dengerin musik gitu kan. Yang penting akunnya nongol lah gitu ya terserah. Artinya, tapi memang ada seperti itu. Semoga nggak ada di kelas ini ya. Saya hanya memberikan peringatan saja. Di kelas-kelas lain ada. Pas melakukan kuliah kebetulan mikrofonnya
ke on gitu ya, kebuka gitu, wah, suaranya banter banget musiknya itu pernah terjadi. Tapi nggak apa, setiap orang itu punya niat yang berbeda-beda dalam kuliah ya. Ada yang niatnya mencari ilmu ya, berarti kalau pas kuliah nggak kayak tenanan, memperhatikan beneran. Ada yang niatnya yang penting statusnya mahasiswa ya, yang penting kuliah gitu ya sebenarnya. Ada yang penting statusnya apa namanya besok sarjana, maka sebenarnya sebenarnya lulus sarjana, entah nanti dilalui dengan belajar yang benar-benar atau tidak, sebenarnya soal sarjana gitu ya. Semoga di sini yang di kelas ini nggak ada yang aneh-aneh seperti tadi itu, semoga ya. Monggo, ada yang mau kasih contoh? Izin beri contoh, Pak. Ya silakan. Jika 3 lebih dari 2 dan 2 lebih dari 1, maka 3 lebih dari 1. Itu contoh ini, contoh kasusnya. Berarti itu gini, Mas. Himpunannya apa, relasinya apa, Mas? Yang Anda gunakan untuk contoh tadi, himpunannya himpunan apa berarti? Mas siapa Pak? Saifuddin. Gimana Mas? Itu himpunannya apa? Himpunan bilangan asli, Pak. Himpunan bilangan asli, kemudian relasinya apa? Tadi Anda baru bilang untuk contoh tadi loh, relasinya relasi apa tadi? Kesejajaran antara Coba. Bukan kesejajaran. Tadi contoh yang sudah Anda sebutkan tadi sudah benar, Mas. Tinggal Anda simpulkan. Tadi himpunannya apa? Bilangan sudah benar. Terus relasi yang Anda berikan tadi apa? relasi transitif, Pak. Itu jenisnya relasi nggak apa, benar memang. Jenis relasinya relasi transitif. Simetris, refleksif sama transitif itu jenis relasinya, Mas ya. Tapi ini semuanya jelas. Mungkin di antara yang lain juga ada yang belum paham. Tapi yang kalau kita bicara contoh tadi itu berarti relasi yang kita definisikan tadi itu loh. Anda bilang tadi apa? 3.2, 2.1. Itu relasinya namanya relasi apa tadi? Intransitif, Pak. Lebih besar. Cek, Mas. Coba ulangi contoh yang Anda berikan pertama kali. Anda tadi bilang apa? Jika 3 lebih besar dari 2 dan 2 lebih besar dari 1, maka 3 lebih besar dari 1. Terus biar Anda nggak bingung ya. Ini apa, ini kita belajar bareng. Nanti kalau Anda hanya sementing join gitu, nggak pernah gagas itu, nanti Anda nggak paham. Jadi gini toh, Mas. Siapa tadi, Mas? Siapa namanya? Saifuddin, Pak. Baik ya. Anda bilang jika 3 lebih besar dari 2, gitu Mas ya. Dan apa Mas? 2 lebih besar dari 1, maka 3 lebih besar dari 1. Gitu ya Mas Udin ya? Iya, Pak. Nah, ini benar sih. Ini benar, tapi ini Anda hanya bicara sebuah kasus. Sebuah kasus dalam relasi itu. Kita tidak bicara umum. Maksudnya gini Mas. Kalau kita sebagai manusia itu paling enak tadi ya, bilang mencintai, relasi manusia itu lebih mudah untuk Anda, sepertinya lebih mudah untuk Anda pahami daripada bilangan-bilangan gini ya. Gini, kalau kita bicara tadi mencintai, kemudian himpunan manusia tadi itu, kalau berikan contoh sebuah relasi yang berlaku tadi itu, misalkan yang berlaku refleksif gitu ya, maka kita memberikan contoh ini tadi, contoh relasi refleksif adalah gitu. Jadi pas mulai mumet, jarinya juga mulai mumet ya. Jadi
apa tadi ini kan relasi tanda kutip ini adalah nama relasinya atau yang relasi yang didefinisikan mencintai itu kan pada himpunan manusia. Jadi kita itu sekarang bicaranya ada 2 poin di sini, Mas. Ini ya. Nah, ini. Kalau kita diminta untuk memberikan contoh suatu relasi gitu ya. Anda bisa melihat ini, slide saya ini, layar yang saya tampilkan. Bisa, Pak. Semuanya bisa ya? Baik. Ini yang bisa satu ya nggak apa, lumayan. Apa namanya, relasi mencintai pada himpunan manusia. Jadi ada 2 poin di sini. Yang pertama adalah kita katakan relasinya apa, dan kita katakan relasi itu didefinisikan pada himpunan apa. Itu kalau kita diminta untuk memberikan contoh relasi. Kalau yang diberikan contoh Mas Saifuddin itu seperti kita mengatakan gini aja, bahwa Adam mencintai Hawa, Pak. Jadi gini, tolong berikan contoh refleksif ya ini. Berikan contoh relasi refleksif gitu. Yang disebutkan Mas Saif ini itu kira-kira semakna dengan ini. Jadi tolong berikan contoh relasi refleksif. Kemudian ada orang menjawab, Adam mencintai Adam. Anda tahu nggak bedanya ini? Bedanya yang bawah ini dengan yang atas ini, tahu nggak bedanya? Kalau yang atas itu lebih ke umum gitu, Pak. Yang ini? Kalau itu seperti contoh-contohnya. Nah, iya. Ini adalah umum relasinya dan himpunannya. Sedangkan yang bawah ini salah satu kasus di dalam relasi ini gitu loh. Paham Mas ya? Iya, Pak. Nah, yang Anda sebutkan baru saja ini tadi, ini hanya sebuah kasus pada relasi. Jadi benar sih ini adalah transitif, tapi ini kasus saja. Harusnya kita menyebutkan lebih umum. Apa Mas kira-kira Mas? Kalau dibuat lebih umum gimana nanti nyebutnya? Jadi contoh relasi transitif adalah apa Mas sekarang? Anda bisa katakan? Halo, Mas? Iya, Pak. Apa Mas? Ini Mas. Relasi lebih besar pada himpunan bilangan real, Pak. Nah, itu yang bisa. Relasi lebih besar atau lebih dari gitu ya, lebih besar pada himpunan bilangan real itu boleh. Jadi ini ada 2 poin di sini yang kita sebutkan di sini, yaitu relasinya itu apa pada himpunan apa, itu yang lebih umum, lebih mewadahi semua kasus. Nah, ini hanya salah satu contohnya saja. Tapi kalau berikan contoh relasinya ya ini, relasi lebih besar pada himpunan bilangan real. Kalau Anda baru kok bisa berikan contoh lah, baru Anda menyebutkan seperti ini, bahwa jika ada 3 elemen yaitu 1, 2, 3 yang berelasi, relasinya bagaimana? 3 berada dalam relasi lebih besar dengan 2, atau sederhananya 3 lebih besar 2, dan 2 lebih besar 1, maka 3 lebih besar 1. Ini ya. Ini adalah relasi transitif. Contoh lain selain contoh sejajaran tadi. Saya tanya kepada Anda, kalau relasi mencintai itu relasi transitif atau bukan? Ada yang bisa jawab? Relasi mencintai ini kira-kira transitif atau bukan? Halo? Bukan. Kenapa, Mbak? Karena untuk setiap A, B, C, jika A mencintai B dan B mencintai C, belum tentu A mencintai C. Gitu ya. Jadi kalau A mencintai B dan B mencintai C, belum tentu A mencintai C. Gitu Mbak ya? Iya, Pak.
Oke. Itu benar. Jadi jawaban yang benar. Nek berlaku malah ngeri no. Kan gini ya. A mencintai B, nek ane cowok mencintai cewek, itu kan ya. Terus ceweknya mencintai yang lainnya, berarti mencintai cowok lagi kan ya. Berarti nanti transitif itu nanti cowok mencintai cowok, nah repot ya. Jadi LGBT nanti. Itu apa namanya? Contohnya, maka di sini di contoh itu dikatakan di sini relasi transitif itu, relasi mencintai itu masuk sebagai contoh relasi non transitif, gitu ya. Non transitif itu. Apa itu non transitif? Itu kebalikannya transitif, tapi syaratnya hanya ada saja, terdapat. Terdapat itu berarti sekurang-kurangnya ada satu. Ada tiga anggota yang A berrelasi dengan B berrelasi dengan C, tetapi A tidak berrelasi dengan C. Yang penting ada yang seperti ini. Itu menjadi non-transitif. Tapi kalau yang semuanya tidak berlaku, itu dinamakan intransitif. Gitu ya, intransitif. Apa itu intransitif? Itu jika A berrelasi dengan B dan B berrelasi dengan C, maka A tidak berrelasi dengan C. Itu berlaku untuk semua. Untuk semua ABC yang A berrelasi dengan B dan B berrelasi dengan C, A tidak berrelasi dengan C. Nah, contoh di sini ini, relasi tegak lurus antara garis-garis pada bidang datar. Ini saya tanya kepada Anda, relasi tegak lurus ini menurut Anda ini relasi transitif atau non transitif atau intransitif? Contoh yang diberikan di sini ini contoh untuk apa menurut Anda? Ada yang bisa jawab? Halo? Ada yang bisa jawab nggak? Halo? Agak keras ngomongnya? Intransitif, Pak. Kenapa, Mbak? Ini Mbak siapa? Karena Amel. Ah? Maaf, Pak. Lagi rame, Pak. Amel? Adel apa Amel? Iya. Iya, Pak. Siapa? Amel. Amel, oke. Gimana, Mbak? Karena untuk misalnya ada suatu garis, kemudian dia tegak lurus dengan garis lain, maka garis yang misal ABC, A-nya itu akan sejajar dengan garis C, bukan tegak lurus. Itu berlaku untuk semuanya apa ada suatu garis? Untuk semua. Nah, untuk semua. Jadi Anda bilang misalkan ada, bukan misalkan ada, tapi Anda harus bilang sejak awal apa, Mbak? Untuk semua. Nah, untuk setiap tiga buah garis itu, Mbak ya. Untuk setiap 3 buah garis yang berlaku itu, misalkan garis A tegak lurus dengan B gitu ya. Kemudian Mbak. Jadi misalkan ini ya. Jika ada garis itu, garis A, di sini semoga ada notasi tegak lurus di operator biasanya ada. Nah ini notasi tegak lurus. Ini ya. Misalkan ini, jika A tegak lurus dengan B dan B tegak lurus dengan C, gitu ya. Nanti akibatnya apa, Mbak? Bisa dilanjutkan? Amel? Akibatnya Maka A sejajar dengan C, bukan tegak lurus. Nah, sejajar nanti kita mendefinisikan operasi lagi. Relasi lagi. Lebih tepatnya apa? A tidak tegak lurus dengan C. Tidak tegak lurus, itu ya. Tidak tegak lurus. Simbolnya terbatas di sini. Nggak ada ya ternyata ya. Pokoknya tidak tegak lurus gitu ya. Ini berarti. Ini terus ini dikasih garis atas. Malah salah. Nah, gini ya. A tidak tegak lurus dengan C. Nggak mungkin tegak lurus, karena kalau ada A tegak lurus dengan B dan B tegak lurus dengan C, A-nya itu dengan C pasti sejajar, nggak mungkin tegak lurus itu ya. Dan ini harus berlaku apa? Untuk setiap. Untuk setiap
Nah, ini ya. Untuk setiap garis gitu, misalkan untuk setiap garis A, B, dan C gitu ya. Jika garis A tegak lurus dengan B dan garis B tegak lurus dengan C ini, maka garis A tidak mungkin tegak lurus dengan C. Ini berlaku untuk setiap 3 buah garis yang seperti ini. Itu ya. Karena itu relasi apa tadi? Tegak lurus, boleh Anda tulis gini atau boleh Anda kasih simbol pada himpunan garis merupakan relasi pada lurusnya. Apa tadi? Non apa in tadi? Intransitif, Pak. Intransitif, gitu ya. Itu kemudian kita lanjutkan. Nah, ini perhatikan di sini. Kalau kita punya relasi yang sekaligus memiliki ketiga sifat itu, refleksif, simetris, dan transitif, gitu ya, maka relasi itu disebut relasi ekuivalensi, gitu ya. Jadi kalau kita punya relasi yang sekaligus punya 3 sifat refleksif, simetris, dan transitif, maka relasi itu disebut dengan relasi ekuivalensi. Contohnya ini. Contoh yang paling mudah adalah relasi kesejajaran antara garis-garis lurus atau relasi sejajar pada himpunan garis lurus, itu ya. Itu relasi refleksif. Refleksif apa enggak menurut Anda? Sejajar itu. Halo? Relasi sejajar itu refleksif apa enggak? Refleksif. Karena garis A pasti sejajar dengan garis A itu sendiri. Karena setiap garis itu sejajar dengan dirinya sendiri, gitu ya. Jadi dikasih tadi untuk setiap kan, jadi karena setiap garis, karena refleksif itu harus berlaku untuk semuanya. Untuk semuanya harus berrelasi dengan dirinya sendiri. Terus kalau sejajar itu simetris atau tidak? Tadi sudah simetris kita bahas ya. Transitif juga kayaknya. A sejajar dengan B, B sejajar dengan C. Maka ini berlaku ketiganya. Maka relasi sejajar ini adalah ekuivalensi. Yang kedua adalah relasi kesebangunan pada himpunan bentuk-bentuk geometri. Kalau ada suatu bangun A itu sebangun dengan B, maka B pasti sebangun dengan A, dia simetris. Dan setiap bangun itu pasti sebangun dengan dirinya sendiri, itu pasti ya. Terus kalau ada setiap bangun A, setiap 3 buah bangun, jika A sebangun dengan B dan B sebangun dengan C, maka A pasti juga sebangun dengan C. Makanya relasi kesebangunan itu juga merupakan relasi ekuivalensi, gitu ya. Sampai di sini paham belum? Apa ada yang mau Anda tanyakan dari ketiga jenis relasi tadi sampai ke ekuivalensi ini? Silahkan, nggak usah sungkan, nggak usah malu sama temennya. Kalau belum paham, bisa Anda tanyakan. Halo? Ada yang mau Anda tanyakan? Nggak usah malu. Udah paham semua? Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Mbak siapa ini? Aisyah. Mbak Aisyah. Gimana, Mbak? Kalau relasi faktorisasi pada himpunan bilangan itu apa bisa jadi contoh relasi transitif, Pak? Relasi apa, Mbak? Faktorisasi? Iya. Faktor atau faktorisasi? Faktorisasi itu maksudnya gimana? Bisa diperjelas dulu. Kalau misal 2 misal 2
berelasi dengan 6 berelasi dengan 12, maka 2 berelasi dengan 12. Oh, faktor maksudnya, bukan faktorisasi. Iya, Pak. Hati-hati ya. Iya, nggak apa sih. Kadang-kadang kita semangat gitu ya. Semangat mengisasi. Mengisasi maksudnya proses ya. Jadi kalau faktorisasi kan proses pemfaktoran. kalau 2 dengan 6 dengan 12 kan maksudnya hanya faktor saja kan? Maksudnya Anda kan 2 faktornya 6 faktornya 12 itu Mbak ya? Iya, Pak. Nah, oke. Terus pertanyaan Anda tadi apa? Apakah itu termasuk relasi? Transitif. Transitif. Menurut Anda iya apa enggak, Mbak? Menurut saya ya, Pak. Oke. Menurut Anda iya. Menurut yang lain, sepakat dengan Aisyah atau ada yang tidak sependapat? Jadi Mbak Aisyah tadi mendefinisikan relasi faktor pada himpunan bilangan, gitu ya. Tak tulis saja di sini, nggak apa, kita belajar bareng ini. Jadi relasi faktor pada himpunan bilangan, bilangan real ya boleh, bilangan alam ya boleh, gitu ya. Bilangan bulat juga salah, biar kita batasi. Nah, ini pertanyaannya, apakah dia merupakan relasi transitif atau bukan? Itu. Menurut Mbak Aisyah, iya. Menurut yang lain, Anda sepakat atau tidak? Sepakat, Pak. Sepakat, Pak. Sepakat semua ya? Sepakat, Pak. Oke, sepakat semua. Dan sepertinya memang benar, gitu ya. Kenapa? Karena ini kita tulis saja nanti. Ini. Untuk setiap A dan A, B, C, himpunannya himpunan bilangan bulat. Bilangan bulat itu notasinya, nah ini tidak boleh dewe-dewe nih, apa? Maaf, Pak. Kenapa maaf, Pak? Layarnya nggak kelihatan. Oh, belum saya ini ya, sorry. Iya, Pak. Kerasan. Sudah? Proses. Udah, Pak. Lagi Nah, proses. ini. Udah ya sekarang ya? Udah, Pak. Nah, ini iya gitu ya, relasi transitif. Kenapa? Anda boleh jawab seperti ini. Nanti kalau menjawab karena gitu ya. Karena untuk setiap ini ABC elemen Z, untuk setiap 3 buah elemen dalam himpunan integer atau bilangan bulat gitu ya. Jika A itu adalah faktornya B gitu ya. A itu faktornya B dan B itu adalah faktornya C gitu ya, maka A itu pasti faktornya C gitu ya. Ini alasannya. Jadi relasi faktor pada himpunan bilangan bulat adalah relasi transitif. Karena apa? Karena untuk setiap 3 elemen dalam himpunan bilangan bulat itu, jika A faktornya B dan B itu faktornya C, maka A faktornya C. Tuh, yang lain ada lagi yang mau ditanyakan, monggo. Nggak apa, nggak usah sungkan atau malu. Atau Anda ingin punya pendapat sesuatu, ingin dikonfirmasikan, nggak apa-apa. Silahkan. Sudah paham semuanya? Sudah paham ya? Oke. Anda sudah buka di Sepada. Di Sepada ada file yang di-share oleh Pak Ses belum? Halo? Anda di Sepada sudah dapat share 2 file ini, Mathematical Thinking and Writing dan Set Function and Logic ini? Halo, sudah belum? Nggak ada yang jawab ya? Kalau belum buka Sepada, bilang aja belum buka, nggak apa-apa. Halo, masih mendengar suara saya?
Belum cek, Pak. Belum, Mbak. Belum ada filenya atau belum cek? Belum cek, Pak. Belum cek, Pak. Nah, nggak apa-apa. Tadi tapi belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke. Jadi kalau relasi ini dia ada di chapter 5 dari bukunya Set Function and Logic ini. Ini Anda mau searching ada bisa kok. Nanti tinggal di Google itu Set Function and Logic gitu ya. Ini penulisnya siapa ini? Di sini ini Kevin ini. Ini silahkan dibaca. Sorry kok Kevin. K. Devlin ini. Terus file tab PDF nanti pasti yang muncul. Banyak ini download. Ini juga ini Mathematical Thinking and Writing itu. Nanti akan file tab PDF itu nanti akan muncul. Kita malah lengkap nanti. Nah ini di chapter 5 ini ada contoh-contoh relasi. Contoh-contoh relasi biner. Sekarang kita akan pelajari contoh-contoh yang lebih umum, lebih banyak gitu ya. Exercise biar enak. Ini jam berapa ini? Hampir jam 5 ya. Ini nah ini ada beberapa contoh kan ini beberapa contoh relasi-relasi kemudian diminta untuk menyelidiki apakah dia reflexivity gitu ya, properties ini of reflexivity itu maksudnya refleksif, simetris atau transitif. Jadi terpenuhnya atau tidak untuk setiap apa namanya relasi-relasi di sini ya. Saya ingin tanya secara acak saja. Anda itu NIM-nya genap berarti ya, kelas B kan ya? Betul nggak? Halo? Iya, Pak. Betul, Pak. Oh. Oke, ini sekarang itu tanggal 18. Ada yang NIM-nya 18? Ada, Pak. Siapa namanya? Cynthia, Pak. Oke, Mbak Cynthia. Ini Anda spesial ya, karena kebetulan NIM Anda sama dengan tanggal hari ini. Mbak, saya ingin tanya Mbak, yang nomor 8 aja deh ini Mbak. Nomor 8 ini Anda paham maksudnya enggak Mbak? Terjemahkan dalam bahasa Indonesia, ini maksudnya ingin mengatakan apa gitu Mbak? Tahu nggak Mbak? Kalau nggak tahu nggak apa, bilang aja. Nggak paham. Nggak usah nangis loh. Tahu nggak bahasa Inggris? Nggak bahasa Inggris aja. Gimana? Nggak apa-apa. Kurang paham, Pak. Nggak apa-apa. Jadi ini tidak terlalu sulit ya. Ini sekedar ingin bilang gini aja. Relasi R pada Z ini maksudnya Z bilangan integer ya, bilangan bulat itu ya. Jadi R itu relasi kan. Relasi R pada himpunannya bilangan bulat Z. Didefinisikan ini. Definisikan ini maksudnya definisi relasinya. Jadi nanti M berrelasi dengan N gitu ya. Atau M dan N berada dalam relasi R. Kalau Anda nanti di literatur itu mendapati kata-kata ini IFF gitu ya. IFF itu apa sih gitu? IFF itu maksudnya if and only if gitu ya. Jadi ini maksudnya jika dan hanya jika. Jadi itu ya. Kalau if saja kan jika saja. Tapi kalau IFF itu maksudnya if and only if gitu ya. M berada dalam relasi M dan N berada dalam relasi R jika dan hanya jika M plus N is even atau ini genap gitu ya. Jadi M ditambah N itu bilangan genap. Jadi kalau ada M ditambah N hasilnya bilangan genap, maka M dan N itu berelasi. Tapi kalau ditambahkan hasilnya nggak genap, maka dua anggota itu tidak berelasi. Itu maksudnya yang nomor 8. Ini sekarang setelah 18, yang NIM-nya 20 siapa? Saya, Pak. Siapa ini? Iya.
Siapa? Dia. Oh, Dea. Dea, Iya, Pak. bisa Anda berikan contoh? Ini kan tadi definisi apa namanya? Definisi relasinya. Bisa nggak Anda memberikan dua buah contoh, dua pasang, bukan dua buah ya, dua pasang elemen yang saling berelasi di sini? Apa dan apa menurut Anda? Apa tadi ya? Definisinya? Bisa nggak? Itu maksudnya contoh bilangannya, Pak. Iya, contoh bilangan yang berelasi. Contoh pasangan bilangan yang berelasi. 2 dan 4. 2 dan 4. Kenapa, Mbak? 2. Karena 2 tambah 4 itu kan jadinya 6. 6 itu kan bilangan genap. Oke, gitu ya. Jadi contoh kasus yang berelasi adalah 2 dan 4 gitu ya. Jadi 2 berelasi dengan 4. Kenapa? Karena 2 ditambah 4 itu hasilnya 6 adalah bilangan genap. Itu maksudnya seperti itu. Contoh lain banyak lah ya. 1 dengan 3, 2 dengan 6 dan seterusnya. Itu adalah contoh-contoh pasangan-pasangan dua buah elemen yang saling berelasi di sini. Gitu ya. Nah, sekarang yang NIM-nya 26. Siapa? Saya, Pak. Siapa, Mas? Mas siapa? Fahri, Pak. Mas Fahri. Mas Fahri, menurut Anda, nomor 8 ini yang sudah kita bahas tadi, definisi dan contoh tadi, ini refleksif atau tidak, Mas, menurut Anda, Mas? Iya, Pak. Iya. Refleksif ya? Iya, Pak. Alasannya apa, Mas? Karena kan dua-duanya bilangan genap. Kok karena dua-duanya bilangan genap itu? Kayak tadi contoh yang tadi. Gimana? Genap ditambah genap hasilnya genap juga gitu, Pak. Kita kembali ke definisi refleksif. Ingat ya. Hati-hati pahami dulu sebelum kita memutuskan jawaban. Nah, gitu ya. Jadi termasuk ketika Anda mau memberikan jawaban kepada orang yang nembak kepada Anda, nembak itu jangan diartikan dengan nyatakan cinta terus ya. Nembak itu maksudnya mau pinjam duit itu, mau hutang gitu ya, mau pinjam tugas, mau pinjam motor itu nembak juga ya. Jadi ya, pahami dulu orangnya, pahami dulu karakternya sebelum Anda meminjamkan uang, sebelum menyatakan iya atau tidak itu. Relasi refleksif itu apa? Saya tak buka kewelah nih kene ngomong. Tadi PPT-nya ini ya. Perhatikan ini. Relasi refleksif, perhatikan di sini ya. Disebut relasi refleksif jika untuk setiap A di dalam himpunan M, jadi setiap elemen di dalam himpunannya itu dia pasti berelasi dengan dirinya sendiri, gitu. Nah, untuk menjawab dan untuk memberikan alasan itu kita harus mengacu pada definisinya, gitu ya. Definisinya refleksif itu jika setiap A di dalam semesta himpunannya, ya, dalam himpunan semesta M itu berlaku A berelasi dengan dirinya sendiri, berada dalam relasi R dengan dirinya sendiri. Kembali ke soal tadi, Mas Fahri tadi menjawab iya, itu Mas ya. Kalau Mas Fahri tadi alasannya adalah karena genap tambah genap sama dengan genap. Oke, nggak apa, saya tampung dulu jawabannya. Saya cari yang NIM 2, NIM paling awal ada nggak?
NIM 2 ada? Ya, iya Pak. Siapa? Abigail Pak. Abigail. Mbak Abigail, Anda sepakat dengan jawabannya Fahri nggak? Iya Pak. Karena dari definisinya kan tadi refleksi itu berelasi dengan dirinya sendiri. Kalau misalnya setiap bilangan nih Pak, ganjil sama ganjil itu juga nanti hasilnya genap. Terus genap sama genap juga genap gitu Pak, menurut sepaham saya. Oke, itu Mbak Abigail, gitu ya. Anda bilang, oke, tadi Mbak Abigail sepakat dengan Fahri, alasannya masih sama. Genap ditambah genap sama dengan genap, ganjil ditambah ganjil sama dengan genap. Saya kembalikan lagi ke sini. Alasannya berarti yang harus menyentuh ini nanti, bahwa setiap A dari M atau di sini aja. Ingat, lihat ini, lihat notasi ini. Semoga Anda sudah mulai sering menggunakan notasi, mulai paham. Untuk setiap A elemen M himpunannya, jadi M himpunannya itu di sini ya, M himpunannya di sini, M-nya berarti kalau di sini itu Z, bilangan integer, bilangan bulat. Untuk setiap A elemen M, A berrelasi dengan dirinya sendiri. Saya tanya kepada Anda, apakah elemen dari Z itu hanya ada dua, yaitu genap dan ganjil? Nah, itu nanti menjadi, karena nanti Anda selalu memberikan alasan tadi, baik Fahri maupun Abigail, jika ganjil tambah ganjil itu ganjil, jika genap tambah genap itu genap, gitu ya. Nah, apakah elemen dari Z itu ada dua objek, bukan dua jenis lah ya? Apakah hanya ada dua objek, yaitu bilangan ganjil dan bilangan genap, gitu? Nah, nanti bisa jadi alasan untuk berikutnya. Saya tanya lagi ke yang NIM 6. 6 tadi sudah belum ya? Belum kayaknya. NIM 6 siapa? Saya, Pak. Siapa? Aisyah. Aisyah, tadi nggak apa sekadung sebut Mbak. NIM 6, Mbak, menurutmu kamu sepakat nggak dengan tadi Abigail dan Fahri? Menurut saya sepakat, Pak. Alasannya juga sama? Iya. Alasannya juga gitu juga? Genap tambah genap, genap, ganjil tambah ganjil, ganjil gitu ya? Genap tambah genap, genap, ganjil tambah ganjil, genap. Genap. Alasannya gitu juga? Iya, Pak. Oke. NIM 4, tak lewati mau. Siapa NIM 4? Adel, Pak. Adel. Kamu sepakat juga, Mbak? Sepakat untuk sifat untuk jenis yang reflektif tadi. Oh iya, alasannya sama? Alasannya sama, Pak. Untuk sementara sama. Nanti kalau sama sih, Pak, untuk sementara. Oke, sementara ya. Yang NIM 8. Saya, Pak. Siapa? Alifah. Alifah. Sama juga, Mbak? Iya, Pak. Paham saya. Alasannya sama juga? Iya. Anda semuanya banyak yang sama itu karena takut berbeda atau memang benar-benar sama? Sama, Pak. Karena di pikiran saya cuma itu alasannya. Oke. Sekarang saya tanya kepada semuanya secara umum. Ada nggak yang punya pendapat berbeda itu aja? Atau semua sekelas sama? Kalau dari saya kayaknya nggak sepakat deh. Kalau dari saya kayaknya nggak sepakat. Siapa ini? Putri Aura, Pak. Siapa, Mbak? Putri, Pak. Putri. Gimana, Pak? Tadi Anda bilang apa? Kalau dari saya kayaknya kurang sepakat, Pak. Dengan alasannya ya? Oke. Nah, Mbak Putri gimana? Soalnya gara-gara tadi lihat definisinya relasi dengan A, jadi kan dirinya sendiri. Tapi di sini M relasi dengan N. Ini ya. Pak, Anda nggak sepakatnya karena di sini ada dua huruf ini, M sama N ini. Iya. Terus apa? Kalau dua huruf berarti tidak sama itu ya? Iya, itu tadi masih bimbang, Pak. Oh, ya apa? Yang penting Anda punya pendapat. Berarti kalau Anda, berarti kesimpulannya yang berbeda atau alasan yang berbeda? Berarti Anda juga mengatakan ini tidak refleksif atau gimana? Kesimpulan yang beda. Kalau saya tidak
itu tidak refleksif. Tidak refleksif ya? Karena di sini simbolnya berbeda gitu ya. M dan N gitu ya. Oke, Mbak siapa tadi ini? Putri, oke. Yang lain lagi, selain Putri dan selain yang lainnya yang sudah menjawab, ada yang punya pendapat berbeda lagi nggak? Baik dari jawabannya maupun alasannya. Saya coba jawab boleh Pak? Siapa? Amelia, Amel. Amel, oke. Gimana Mbak? Kalau menurut saya ini non-refleksif. Kenapa? Karena kan anggota dari himpunan bilangan yang di sini di Naksat itu tidak hanya ganjil dan genap, tetapi dari satu, dua ada bilangan negatif juga. Terus? Gitu. Jadi menurut saya ada yang tidak memenuhi syarat dari refleksif tadi. Contohnya berarti, kalau ada berarti Anda harus memberikan contoh. Contohnya tadi yang sudah disebutkan 2 dan 4. Gimana? 2 dan 4 Pak. 2 dan 4 kan bilangannya berbeda. Iya, jadi tidak menunjukkan sifat dari refleksif. Oke. Saya tampung juga ya. 2 dan 4 berbeda. Yang lain, ada lagi yang berbeda dengan pendapatnya 3. Sudah ada 3 pendapat tadi. 3 pendapat, jawabannya ada yang sama ya dan alasannya sama. Terus ada jawabannya yang tidak sepakat, artinya tidak refleksif, dengan 2 alasan yang berbeda. Ada contoh lain lagi yang mau menyampaikan pendapatnya, silahkan. Mau menjawab. Siapa namanya? Adel. Adel ya. Ini berapa Mbak? Kok mau kelewatan? 4. Oh, tadi sudah jawab berarti? Iya. Nah, gimana? Berarti mau merevisi jawaban? Iya. Gimana Mbak? Saya ambil contoh, misal M0 dan N2. Kan 0 tambah 2 itu genap. Namun kalau M plus M sendiri nanti jadinya 0 plus 0. Kan jadinya 0, nggak genap. Jadi menurut saya itu tidak refleksif. Menurut Anda 0 itu nggak genap ya? Iya. Adel? Iya Pak. Oh iya ya. Yang lain, menurut yang lain, 0 itu genap atau tidak? Perlu diluruskan dulu ini. Saya pernah baca itu 0 itu 0 itu bilangan bulat, tetapi bukan bilangan bulat positif maupun negatif. Iya, kita kan benar memang. Kita sedang tidak sedang, tapi nggak apa. Itu salah satu jawaban juga pendapat. Kita sedang bahas genap dan tidak genap atau genap dan ganjil, bukan masalah positif dan negatif. Kalau 0 itu 0 benar sih jawabannya Mbak siapa tadi yang barusan? Mbak Adel ya? Atau Amel ya? Oh iya, maaf Pak. Ya, Pak. 0 itu memang iya, jawaban Anda benar Mbak, tapi tidak menjawab pertanyaan itu aja. Ya apa sih? Maaf. Jadi 0 itu memang tidak positif dan tidak negatif, betul. Tapi pertanyaan saya adalah apakah 0 itu genap atau tidak genap? Nah itu. Kalau Mbak tadi Adel mengatakan 0 itu nggak genap. Ada yang sepakat dengan Adel atau ada yang nggak sepakat dengan Adel? 0 itu genap atau bukan sih? Harusnya genap. Izin menjawab. Ya. Silakan. Mbak, yang terakhir tadi, yang kencang suaranya siapa tadi? Halo, silakan. Yo, nggak situ malah, nggak situ ngomong. Kalau setahu saya genap, Pak. Genap, Mas ya. Setahu yang lain genap apa ganjil? Atau nggak genap nggak ganjil? Kalau menurut saya genap, Pak. Genap ya. Setahu saya sih juga genap betul. Setahu saya 0 itu juga genap gitu ya. Itu Mbak Adel. Atau Anda bisa searching nanti, searching di Google. 0 itu bilangan genap atau tidak genap dan tidak ganjil. Atau jangan-jangan 0 itu adalah ganjil. Atau jangan-jangan 0 itu keduanya gitu ya. Silakan. Kalau nggak percaya nanti bisa Anda
searching di Google. Setahu saya sih 0 genap gitu ya. Kita ada ya. Tapi nggak apa, kita jadi belajar lebih banyak lagi nih. Jadi belajar lebih banyak, jadi melebar kemana-mana tapi nggak apa. Semakin banyak yang kita pelajari. Yang lain lagi kembali ke pertanyaan ini tadi. Ada yang nggak sepakat lagi atau sudah cuma ada 3 jawaban tadi aja, atau ada yang memberikan pendapat yang lain lagi? Atau yang lain abstain, mendengarkan jawab, menang, golput? Ada yang mau ngasih pendapat lagi? Kalau dari saya itu menurut saya refleksi Pak, tapi mungkin Mas, alasannya lebih Mas siapa? Irfan Pak. Gimana? Irfan. Oh Irfan loh. Irfan. Iya. Mungkin alasannya lebih diperumum lagi gitu Pak. Iya alasannya. Mungkin untuk setiap M anggota Z, M plus M itu udah pasti genap. Gitu ya. Nah. Soalnya harus mengulang, jadi pendalaman, jadi harus paham gitu ya. Ini Irfan angkatan 17 toh? Iya Pak. Oh ya apa? Itu ya, yang lain biar tahu. Untung anak sing senior ya, yang mengulang, mendalami materi itu. Jadi jawabannya dia refleksif, itu ya. Refleksif kenapa? Itu alasannya tadi yang Anda itu gini loh, saya tak tulis di sini aja. Refleksif ya. Kita bicara himpunannya apa, relasinya apa, kan gitu ya. Tadi kita sedang bicara relasi apa? Relasi jumlah, kalau ditulis kan gini ya, relasi jumlahannya genap, kan gitu ya. Pada himpunan, layar saya masih tambah nggak? Masih kan? Nah ini apakah refleksif gitu ya? Balik. Gini. Jadi relasinya kan ini, relasi bahwa jumlahannya genap. Ini relasinya, himpunannya adalah himpunan bilangan genap, himpunan bilangan bulat gitu ya. Poinnya kan Poinnya kan di 2 ini ya, bahwa relasinya adalah relasi jumlahannya genap, kemudian himpunannya, itu relasi ini didefinisikan pada himpunan bilangan bulat. Terus tadi, relasi ekuivalensi itu, definisinya, dia disebut ekuivalensi itu. Refleksif, itu jika apa? Jika dan hanya jika apa? Jika dan hanya jika, perhatikan ya, untuk setiap, gitu ya, untuk setiap A dalam himpunannya, gitu ya. Kalau di sini berarti saya langsung ambil contoh Z saja, karena di sini kita sedang bicara himpunan bilangan bulat, integer Z ya. Untuk setiap A elemen Z, gitu ya, harusnya A itu berrelasi dengan A sendiri, berada dalam relasi R, gitu ya. Atau kalau didefinisikan lagi dengan definisinya R yang di contoh ini, berarti maknanya adalah A, jika dan hanya jika A ditambah A itu harus, ini untuk setiap juga, untuk setiap A elemen Z, A ditambah A harus ke 6, gitu ya. Jadi refleksif itu ini dulu, yang pertama, refleksif itu maknanya ini, untuk setiap A berada dalam himpunannya, A berada dalam relasi R dengan dirinya sendiri. Nah, relasi R-nya tadi apa? Relasi R-nya sekarang kita jabarkan di sini, bahwa A ditambah A harus genap. Kan pertanyaannya sekarang kan gini, kita di jabaran dari definisinya itu tadi, apakah setiap A elemen Z, maksudnya apakah setiap bilangan di dalam himpunan bilangan bulat, A ditambah A atau himpunan itu ditambah dirinya sendiri hasilnya genap atau tidak, kan gitu aja kan. Kalau kita menjawab iya, berarti dia betul, dia refleksif. Jika tidak, maka tidak refleksif, gitu aja. Tidak itu berarti Anda harus bisa menemukan suatu bilangan yang ditambah dengan dirinya sendiri,
hasilnya tidak genap gitu ya. Tidak usah melebar ke tadi. Kalau masalah M dan N itu ini memang hanya notasi ya Mbak ya. Maksudnya M dan N itu kan umum. M dan N itu notasi yang berbeda, tapi isinya kan tidak harus berbeda. Di sini nggak ada syarat bahwa M tidak boleh sama dengan N. Jadi M dan N kita isi dengan bilangan yang sama pun boleh gitu maksudnya. Itu kalau hanya masalah notasi, itu yang pertama. Kemudian tadi di awal Anda hanya bicara masalah bilangan genap dan bilangan ganjil. Itu tidak umum nanti, tidak umum kalau Anda hanya menjawab genap tambah genap hasilnya genap Pak, ganjil tambah ganjil hasilnya ganjil. Maksud saya itu begini loh. Maksud saya kalau saya bilang gini, himpunan Z, ini saya notasikan dalam kurung perawal. Apakah anggota himpunan Z itu dua objek ini aja, genap dan ganjil ini? Anda jawab sekarang, iya atau tidak? Halo? Tidak, Pak. Tidak. Kalau jenisnya oke. Kalau sekarang saya bilang jenisnya nggak masalah. Jenisnya memang iya di dalam bilangan bulat Z itu, himpunan bilangan bulat Z, jenisnya ada bilangan-bilangan genap, ada bilangan-bilangan ganjil gitu ya. Tapi kalau elemen-elemennya apa gitu, elemennya ya bukan genap dan ganjil dong. Itu kan jenis elemennya. Kalau elemen-elemennya kan ya mulai dari minus tak hingga banyak sekali maksudnya yang mendekati tak hingga sampai misalkan tak hingga sana, tak seterusnya, sorry. Misalkan min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Kan gitu kan. Nah ini kan elemen-elemen dalam bilangan bulat gitu ya. Jadi elemen-elemennya itu banyak bilangan-bilangan. Bukan tadi, jadi Anda sudah hampir benar, tapi nggak apa-apa. Sudah mendekati benar jawabannya, sudah bagus sih. Tapi kurang pas gitu aja. Kalau Anda hanya menyebutkan, karena genap tambah genap, genap Pak. Karena ganjil tambah ganjil, ganjil Pak. Nah, kalau Anda bilang genap tambah genap, genap, itu belum tentu dengan dirinya sendiri malah. Kenapa? Karena kalau bilangan genap tambah bilangan genap, justru tadi itu ada 2 dan ada 4, itu kan sama-sama genap, tapi kan bukan dirinya sendiri, gitu ya. Pak, karena ganjil tambah ganjil genap Pak, memang benar, tapi justru kalau Anda bilang karena ganjil tambah ganjil genap itu belum tentu dirinya sendiri. Kalau kita bilang ini 1 dan 3 itu juga ganjil dan ganjil. Memang benar ganjil dan ganjil hasilnya genap. Tapi apakah 1 dan 3 itu dirinya sendiri? Halo? 2 dan 4 itu apakah dia dengan dirinya sendiri atau bukan? Bukan, Pak. Bukan, Pak. Itu ya, itu yang tolong sedikit mulai Anda pahami lebih dalam lagi. Tapi sudah mulai menuju benar yang masalah. Hanya memang perlu berlatih ya, jam terbang. Irfan mau memang jam terbangnya tinggi. Syarat lulus malah syarat terbang hilang malah ya. Semester itu Anda baru semester 1 ya nggak apa sih. Tapi sudah bagus lah, sudah berani memberikan pendapatnya. Sekarang Anda sudah paham belum yang saya maksudkan tadi? Dari berbagai macam jawaban Anda sudah bisa tadi mana yang salah, mana yang kurang tepat, mana yang benar. Kemudian sudah kira-kira nanti ke depan bisa memberikan alasan yang lebih tepat lagi gitu. Sudah paham belum kira-kira? Halo? Paham belum penjelasan ini tadi? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Amel, Pak. Ya, gimana, Pak? Tolong dideketin mikrofon biar kenceng. Iya, Pak. Jadi itu lihat sifatnya dulu, setelah itu baru ditentukan benar atau salahnya ya, Pak? Iya, tergantung pertanyaannya kan. Kan tadi pertanyaannya emang gini, Mbak. Pertanyaannya kan apakah dia refleksif atau tidak kan gitu yang saya tanyakan, ya nggak? Iya. Halo? Ya, nah setelah itu jabarkan definisi, bukan sifat. Definisi refleksif itu apa ini? Definisi refleksif itu seperti ini. Untuk setiap elemen dalam, atau gini ya, elemen umumnya kan mau pakai M ya. Maksudnya semesta tadi ya. Untuk setiap A elemen M, A berhasil dengan dirinya sendiri. Ini adalah definisi refleksif. Lah baru kita perkhusus lagi dalam kasusnya ini. Kasus pertanyaannya apa di sini? Nah, pertanyaannya kasusnya adalah ini tadi. Relasinya adalah jumlahan genap, himpunannya bilangan bulat, maka di sini diperkhusus.
bahwa M-nya sekarang sudah kita nyatakan sebagai bilangan bulat, himpunan bilangan bulat, terus relasinya tidak sekedar R saja, tapi kita pertegas bahwa A tambah A genap. Ini adalah relasinya. Barulah kalau kita sudah bisa memahami pertanyaannya tadi, baru kita jawab, apakah berlaku atau tidak seperti ini tadi. Apakah untuk setiap A di dalam bilangan bulat itu, A ditambah dirinya sendiri genap atau tidak, gitu kan? Ya, ya, berarti tinggal dijawab aja, iya Pak, gitu. Kenapa? Iya, karena untuk setiap elemen dalam bilangan bulat, elemen itu ditambah dirinya sendiri, hasilnya selalu genap. Itu maksudnya. Gimana? Menjawab pertanyaan Anda atau tidak, Mbak? Atau ada maksud lain dari pertanyaan Anda? Definisikan refleksifnya dulu ya, Pak. Iya, kalau Anda belum terbiasa, Anda kasih definisinya ini lebih baik supaya Anda bisa bisa ada gambaran. Tapi kalau sudah terbiasa, nanti di pikiran kita itu sudah terbayang-bayang ini sebenarnya. Nggak perlu ke sini, langsung ke sini itu paham. Bahkan langsung lihat pertanyaannya gini aja sudah paham. Refleksif atau tidak ya? Ini kalau Anda sudah punya jam terbangnya sudah tinggi, Anda sudah bisa menjawab langsung. Oh ya refleksif. Kenapa? Oh karena setiap elemen dalam bilangan bulat Z itu pasti dia ditambahkan dengan dirinya sendiri pasti genap itu. Artinya ini hanya metode aja, metode untuk lebih runtut dalam mengatur ini alur berpikir kita biar nanti nggak salah dalam memberikan kesimpulan dan memberikan alasan. Gitu maksudnya, Mbak. Ada pertanyaan lagi? Kalau belum menjawab, ada pertanyaan lagi? Gimana? Cukup ya? Oke, yang lain silakan. Ada mau pertanyaan lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi kalau untuk definisi yang selain refleksi itu angkanya itu boleh beda gitu ya, Pak? Kalau definisi yang lain gitu kan, kalau refleksi itu kan yang harus sama gitu definisi hanya nilainya. Nah, terus kalau untuk yang simetri sama yang transitif itu boleh beda gitu nilainya. Oh ya, ini pertanyaan bagus. Tadi saya lupa menjelaskan. Jadi memang gini, bedanya refleksif, simetris sama transitif itu apa? Kalau refleksif itu kita hanya berkaitan dengan satu elemen. Maka di sini kan ini notasinya satu elemen ini. Bahwa untuk setiap A, elemen M, A harus berrelasi dengan A, kan gitu ya. Jadi ini refleksif. Tulis bawah aja, ini refleksif. Terus kalau simetris itu apa? Simetris itu berkaitan dengan dua buah elemen. Kalau berkaitan dengan dua buah elemen itu, ya berarti memang harus beda, gitu kan? Ini harus ada A dan B. Karena apa? Di sini bunyinya ini memang sudah kebalikan, gitu loh. Jika A berrelasi dengan B, kan gitu ya, maka B harus berrelasi dengan A. Ini kan definisi simetris ini. Nah, kalau ini sama ya malah jadi sudah jelas. Maksudnya gini, kalau setiap A berrelasi dengan A, maka A berrelasi dengan A. Ini kan nggak bunyi malah kalau gini. Maksudnya kalau kita kasih nilai yang sama kan malah nggak ada maknanya. Justru ini harus berbeda. Jika A berrelasi dengan B, maka B harus berrelasi dengan A. Tapi tadi Anda jangan tergiring oleh ini notasi di sini ini. Ini memang kalau kita diberikan notasi untuk definisi relasi, pasti akan diberikan yang berbeda. Namanya aja relasi biner tadi ya. Relasi biner tadi apa istilahnya? Relasi antara dua buah elemen. Ya enggak, Mbak? Halo? Iya, Pak. Kita kan sekarang sedang bicara relasi biner kan? Biner, relasi antar dua anggota dalam himpunan kan gitu ya, biner, B2 ya. Makanya nanti memang selalu diberikan dalam dua notasi seperti ini, MN. Meskipun nanti kalau seperti ini itu kenyataannya ini kan masih umum karena kita belum bicara simetris, belum bicara refleksif, belum bicara transitif. Kita baru bicara definisi relasinya. Nah, makanya ya harus dua notasi karena asumsi kita ini adalah relasi antara dua elemen gitu ya. Baru nanti kalau kita masuk ke dalam sifat atau jenis dan sebagainya, baru kita bicara isinya ini, M dan N ini. M dan N ini adalah isinya tergantung kita mau bicara apa. Kalau kita mau bicara simetris, maka M dan N ini kita isi dengan bilangan yang sama.
Karena apa? Karena simetris itu kita ingin menyelidiki apakah suatu elemen berrelasi dengan dirinya sendiri. Maka memang M dan E-nya ini kita isi dengan bilangan yang sama. Maka nanti di sini kita kasih notasi sama A dengan A, atau M dengan M, atau B dengan B, atau C dengan C. Salah. Ini hanya pemilihan ini ya, pemilihan notasi. Anda nggak usah bingung. Nah, kalau kita bicara simetris, kalau simetris itu artinya adalah kebalikan. Namanya kebalikan itu ya berarti dia harus antara suatu elemen dengan elemen lain. Kalau A berrelasi dengan B, maka B berrelasi dengan A, gitu ya. Kalau kita isi sama, memang nggak boleh, Pak. Boleh saja, tapi kan ini nggak perlu diselidiki, nah seperti ini. Nek A berrelasi dengan A, maka A berrelasi dengan A jelas genah, toh. Artinya sudah clear, jelas. Maka yang kita selidikkan justru yang kalau berbeda, itu maksudnya. Nah, baru yang ketiga, transitif. Kalau transitif itu kita sekarang bicara 3 elemen, gitu ya. Kita bicara 3 elemen. Bahwa jika kita punya 3 elemen ABC, kalau A berrelasi dengan B, gitu ya, kemudian nanti dan ini aduh. Dan nggak ada. Dan ini B berrelasi dengan C, gitu ya, maka nanti A harus berrelasi dengan C. Nah, ini sifat yang mengaitkan 3 buah elemen sekarang, karena kita memang sedang ingin bicara transitif, gitu kan. Lah nanti jangan protes lagi lupa di sini kan cuma muncul M dan N, Pak, cuma 2. Kenapa di sini kita harus mendefinisikan 3? Lah karena kebutuhan kita memang sedang untuk bicara transitif, gitu. Untuk bicara transitif itu memang kita butuh nanti ada 3 buah transitif, gitu ya. 3 buah anggota ini ada A, B, dan C. Untuk mendefinisikan ini bahwa A berrelasi dengan B dan B berrelasi dengan C, maka harus berakibat A berrelasi dengan C. Jika itu berlaku untuk seluruh ABC, yang kalau A berrelasi dengan B dan B berrelasi dengan C itu berakibat A berrelasi dengan C, maka dia jadi transitif, gitu ya. Karena memang kebutuhannya ada 3 pengaitan 3 elemen, maka ya kita munculkan 3 notasi, nggak masalah. Jadi sesuai kebutuhan. Itu kira-kira seperti itu, Mbak. Tadi Mbak siapa tadi ya? Amel ya? Alifah, Pak. Oh, sorry, Alifah. Sudah menjawab pertanyaan atau belum tadi maksud yang saya jelaskan? Sudah, Pak. Paham maksudnya ya? Iya. Jadi intinya jangan terintimidasi dengan notasi pada definisi ini, Mbak ya? Iya, Pak. Mau tanya lagi boleh, Pak? Silakan, boleh. Itu kalau misalnya transitif itu kan di soal cuma ada 2 notasi. Nah, itu gimana, Pak? Biar 3 gitu. Ya nggak masalah. Kan ini kan sekarang ini transitif ingin kita terapkan pada ini, gitu, Mbak ya? Iya, Pak. Nah, gini aja. Ini ingin kita terapkan pada konteks transitif, pada relasi ini. Oke. Apakah dia transitif atau bukan? Itu sekarang ya. Nah, ini. Kalau ini kan ini tadi jawaban untuk yang ini kan. Nah, sekarang suprasi ini apakah dia transitif, gitu ya. Nah, berarti sekarang kita gini, transitif itu apa kan ini yang transitif itu ini dulu kalau mau pelan-pelan biar alur berpikir kita runtut. Transitif itu artinya ini tadi berkaitan dengan 3 buah elemen. Nah, baru ini sekarang ini kita definisikan lagi, berarti jika dan hanya jika kan. Sekarang definisi dari relasinya apa gitu. Tinggal kita kasih di sini. Sekarang ini berarti gini nanti untuk setiap untuk setiap ABC elemen bilangan bulat, ini gambarkan saja, kita munculkan ini nggak masalah. Jadi toh ini tadi saya saat bicara simetri refleksis juga saya munculkannya A sama A, bukan saya munculkan M atau N. Pak, kalau saya pilih M nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa, Anda pilih M sendiri juga nggak apa-apa, M kecil gitu. Itu kan nggak ada masalah sebenarnya. Ini hanya masalah pemilihan notasi sesuai selera aja kan. Maka M plus M itu genap. Kan gitu aja. Terus ini
Pak, kita kan butuh 3, padahal di sini hanya muncul 2. Maksudnya kan di sini biner. Biner itu maksudnya gini loh, 2 itu 2 di dalam setiap relasi. Meskipun ini ada 3, tapi sebenarnya di sini kan terdiri dari 2, tidak langsung 3 langsung gitu loh. Mbak, siapa tadi? Alifa. Ini kan 2, Mbak. A berrelasi dengan B dulu, gitu kan, Mbak? Iya, B berrelasi dengan C dulu. A berrelasi dengan C gitu. Jadi ini 3 itu tidak muncul secara bersamaan, tapi setiap dua-duanya itu setiap dua itu berrelasi gitu. Tidak kemudian 3 muncul secara bersamaan. Maka ya mudah aja, ini tinggal kita gini aja kan. Ini ya, tulis nah baik. Maka ARB itu maknanya apa? Berarti kan gini, jika A ditambah B itu genap gitu kan. Dan B ditambah C itu genap gitu. Maka ini tak taruh di bawahnya aja, Ben. Ini ya. Maka panah. Maka A ditambah C itu genap. Lah itu makna kalau ingin menyelidiki transitif seperti ini. Jadi dari definisi transitif ini, setiap relasinya ini kita jabarkan sesuai definisinya aja. Jadi seperti ini, A berrelasi dengan B, berarti kan A relasi dengan B dalam relasi jumlah genap itu apa? Maksudnya kan A tambah B itu genap. Dan ini, B berrelasi dengan C, itu artinya apa? Artinya B tambah C itu genap. Terus ini, A berrelasi dengan C, itu artinya apa? Artinya A ditambah C itu genap. Lah baru ini, kalau kita sudah bisa menyatakan dalam seperti ini baru kita bisa melihat nilai kebenarannya, benar atau salah. Gitu Mbak Alifa. Paham nggak maksudnya? Atau masih ada yang bingung, nggak apa, tanyakan aja. Sudah paham, Pak. Paham, jadi meskipun yang dimunculkan di sini itu 2, ya memang 2 karena ini relasi biner. Tapi 3 di sini maksudnya bukan relasi triadik ya, tapi 3 huruf muncul, 3 anggota muncul, tapi di sini pengaitan relasinya tetap 2 gitu loh, Mbak. A relasi dengan B itu kan 2 saja. B relasi dengan C. A relasi dengan C itu loh, Mbak. Paham maksudnya? Ya, Pak, paham. Jadi kalau misal saya notat langsung ke nilai angka gitu nggak apa-apa ya, Pak? Ya jangan. Oh. Angka Ya, itu kalau Anda untuk contoh example menyangkal, Anda kemarin sudah bicara pembuktian matematika. Kalau kita ingin membuktikan ini untuk setiap itu, ya harus pakai ini. Harus pakai notasi umum. Variabel bebas. Baru kalau untuk menyangkal atau untuk menyelidiki, maksudnya untuk sekedar dipikirkan iya apa enggak ya gitu, Anda boleh, tapi itu jangan dituliskan dalam bukti. Tapi kalau untuk counter example, kalau untuk mengatakan tidak nggak apa-apa, Mbak. Oh ternyata tidak, Pak. Kenapa? Baru kasih contoh, itu namanya counter example. Tapi kalau untuk menyatakan iya itu jangan dikasih contoh huruf angka, harus umum gitu loh, Mbak. Paham nggak maksud saya? Paham, Mbak. Terima kasih, Mbak.